Begini klarifikasi pengacara OC Kaligis terkait pernyataan Pers Kapus Penkum Kejagung. Saya tidak melakukan klarifikasi mengenai pemeriksaan saya di Kejaksaan Agung tanggal 25 dan tanggal 26 November yang lewat. Ini mengapa perlu klarifikasi? Karena berita dari katakanlah Kapus Pen Kejaksaan Agung seolah-olah saya terlibat dalam katakanlah suap kasus si Ronald Tanur. New Posko Manado NPM TV mewartakan dari Jakarta Pusat, Jumat tanggal 28 November tahun 2024. Foto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap Hakim Penanganan Perkara Putusan Bebas Terpidana Ronald Tanur. OC Kaligis menyebut pemanggilan dirinya ke Kejaksaan Agung Kejagung hanya untuk memberikan kesaksian untuk tersangka Lisa Rahmat, yang saat itu berperan sebagai pengacara Ronald Tanur. Berikut wawancara pernyataan OC Kaligis kepada awak media New Posko Manado NPM TV Jakarta. Keterangan, karena pada waktu Lisa Rahmat ditangkap, dilakukan penggeledahan di kantornya. Diketemukanlah tulisan Lisa, tulisannya berbunyi demikian: OC, kasasi, tim, 5 miliar, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lacak, punya lacak oleh kejaksaan, yang dimaksud adalah OC itu nama saya. Kebetulan memang saya mempunyai perkara lawan Lisa Rahmat yang sekarang sampai di Mahkamah Agung, dan karena itulah saya diperiksa. Saya katakan ini bermula dengan gugatan perdata saya melawan Isidorus yang diwakili oleh Lisa Rahmat. Di situ kelihatan banget toh Lisa telah menyuap hakim sehingga hakim sama sekali menyampingkan semua bukti-bukti saya. Cerita singkatnya, saya pernah membela katakanlah si Isidorus untuk membuka blokir bank, uangnya di bank, terus sebesar kurang lebih 1 triliun dengan fee 10 miliar dan sukses 2,5%. Setelah saya berhasil, dia melarikan diri. Saya gugatlah di Jakarta Utara. Dan pengacaranya adalah si Lisa. Nah, saya bilang kepada pegawai saya, pasti dia Markus perkara. Dia sudah artinya menghubungi hakim. Karena tahun 2009 dia pernah mendapatkan mengambil uang saya berapa miliar untuk mengurus kasusnya. Saya puji, tahu-tahu dia nggak urus, dia menghilang. Makanya saya tahu bahwa dia itu Markus perkara. Dan memang benar, masa di acara kesaksian dan bukti, kita masukkan bukti, Isidorus tanda tangani mengenai konfirmasi dan disaksikan oleh saksi bahwa dia mesti bayar sama saya 10 miliar. Itu semua saksi-saksi dan bukti itu dikesampingkan. Apa hakimnya bilang? Pokoknya kita nggak mau pertimbangkan. Berarti kan dia sudah main sama Lisa Rahmat. Akhirnya setelah kesimpulan, 2 hari loh, langsung diputus. Ya, saya dikalahkan semua. Nah, saya banding juga kalah, saya majukan kasasi. Nah, di kasasi, baru masuk di kasasi, ketemulah bukti ini, bahwa dia ngurus supaya saya dikalahkan di kasasi. Ya, kelihatan sekali bahwa dia memang ngurus perkara. Kemarin saya dengar informasi, hakim yang dia tunjuk untuk memutus perkara ini telah diganti. Ya, mudah-mudahan saya mendapatkan keadilan. Saya nggak pernah mau menghubungi hakim. Karena setiap tindakan saya pasti dipantau oleh KPK. Jadi itulah yang saya diperiksa di Kejaksaan Agung. Saya mau membantu penyidikan Kejaksaan Agung. Dan ada dituliskan PK 1006. Ya, itu pengacara lain yang pegang. Itu juga menyangkut si Lisa. Lisa mau supaya PK-nya dimenangkan karena dia kalah di kasasi. Inilah duduk sebenarnya. Dan mengenai jawab saya ini telah saya sampaikan kepada Kapus Pen maka Kejaksaan Agung supaya jangan simpang siur, karena dia punya ya nggak ada Ronald Tanur yang sogok hakim di Ronald Tanur adalah Lisa Rahmat kok. Iya, dan memang itu satu keluarga katanya kerjanya mengurus perkara.
Ya, supaya ini jelas. Baik. Sementara itu, Kepala Pusat Penegarang Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, membenarkan bahwa OC Kaligis dipanggil sebagai saksi untuk keperluan pendalaman penyidikan pemufakatan jahat atas nama Zarof Rikar dan Lisa Rahmat. Harli menuturkan OC juga diminta menjelaskan soal adanya temuan nama OC Kaligis di catatan Lisa Rahmat. Tim Liputan New Posko Manado NPM TV Hans Montolalu mewartakan dari Jakarta Pusat.